Materialisme Kebudayaan oleh Marvin Harris. Marvin Harris lahir pada 18 Agustus 1927 di New York. Dia adalah seorang sejarawan dan ahli teori antropologi yang dikenal karena karyanya tentang materialisme budaya. Pekerja lapangannya di Islas de la Bahia dan daerah lain di Brazil dan Mozambik. Teori materialisme kebudayaan. Materialisme adalah suatu pendekatan yang mengkaji perilaku manusia memiliki riwayat panjang. Bahkan, kita dapat menelusurinya ke masa lampau hingga masa Descartes atau malahan sebelumnya, yakni masa Demokritus dan Lucretius ratusan tahun sebelum Masehi. Materialisme merupakan bagian antropologi, khususnya arkeologi, yang menekankan atau memandang sentral pada unsur kebudayaan fisik dan artefak. Sebagai asas berpikir dari arkeologi, materialisme berorientasi pada artefak material yang diungkapkan sebagai bukti adanya kebudayaan manusia. Daya tarik besar materialisme pada masa kini adalah pendekatannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori dan metode ilmiah, yang berlandaskan pada data empiris untuk mendukung dan memverifikasi hipotesis-hipotesis dalam ilmu-ilmu sosial. Materialisme kebudayaan sering dikaitkan dengan Marvin Harris yang mengusulkan pendekatan itu sendiri yang didasarkan pada konsep bahwa kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Lebih lanjut, materialisme kebudayaan dapat menjelaskan dan mengisolasi alasan-alasan kesamaan dan perbedaan di antara berbagai masyarakat dengan memusatkan perhatian pada kajian infrastruktur materi masyarakat tersebut. Materialisme kebudayaan Harris dilandasi oleh Marx, tetapi ia berbeda dari Marxisme. Jika konsep materialisme yang ditawarkan oleh Karl Marx terdiri dari basis dan suprastruktur, di mana basis menjadi determinan, maka konsep materialisme budaya yang ditawarkan Harris mencoba mengadopsi sekaligus memodifikasi konsep dari Marx. Harris mengganti istilah basis dan menyebutnya dengan infrastruktur. Ia juga menambahkan komponen struktur di antara infrastruktur dan suprastruktur. Jadi, dalam suatu sistem budaya, di dalamnya ada 3 komponen utama, yakni infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Jika basis dalam konsep Marx hanya membahas produksi, maka infrastruktur dalam konsep Harris menambahkan satu hal lagi, yakni reproduksi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat tidak hanya melakukan proses produksi, melainkan di dalamnya juga terdapat fenomena pola perkawinan, natalitas, aborsi, kontrasepsi, dan sebagainya. Dalam analisisnya, Harris juga membahas bab-bab seperti tekanan populasi. Struktur dalam konsep Harris mencakup masalah ekonomi, domestik, dan ekonomi politik. Sementara perilaku emi, mental emi, serta etik seperti simbol, agama, ilmu gaib, dan tabu, kepercayaan dimasukkan ke dalam suprastruktur. Dalam materialisme budaya, infrastruktur berfungsi sebagai determinan atas struktur dan suprastruktur. Hal ini berangkat dari fakta bahwa manusia selalu patuh pada hukum alam, sebab spesies ini memerlukan energi untuk melangsungkan kehidupan di bumi. Harris melihat bahwa hal-hal seperti produksi dan reproduksi mempunyai peluang untuk mempengaruhi ekonomi domestik dan ekonomi politik. Begitupun juga berpeluang untuk mempengaruhi suprastruktur perilaku emi dan etik. Namun, ini tidak mutlak. Materialisme budaya juga menerima kemungkinan-kemungkinan bahwa struktur dan suprastruktur dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh infrastruktur. Materialisme budaya memfokuskan untuk menemukan kausalitas antara infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Ketika materialisme budaya dijadikan sebagai metode penelitian, Harris menganjurkan agar peneliti memulai dari analisis infrastruktur, dilanjutkan dengan struktur, dan diakhiri dengan suprastruktur. Hipotesis utama dalam materialisme budaya adalah perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan akan pangan, energi, dan hal-hal alamiah lain. Selanjutnya akan dijelaskan Saudari
selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materialisme kebudayaan lebih memusatkan kepada fenomena objektif. Teori materialisme kebudayaan ini mengungkapkan bahwasannya perilaku manusia dikontrol oleh persyaratan kebutuhan protein, energi, dan faktor alamiah lainnya. Hal ini dapat dilihat bahwasannya adanya keterkaitan kebutuhan ataupun faktor material terhadap perilaku sebuah masyarakat. Metodologi materialisme kebudayaan ini terletak pada metode ilmiah dan aturan-aturan dalam menghimpun data, memverifikasi hipotesis, dan mengembangkan analisis logika dan pembuktian yang tepat. Artinya di sini dalam sebuah metodologi materialisme ini, di mana dia menghimpun data, memverifikasinya itu seperti menganalogikan suatu permasalahan di mana masyarakat memandang seperti kan masyarakat memandangnya sakral, tetapi dalam metode materialisme kebudayaan ini mereka melogikakan segala sesuatunya untuk mencari apa sebenarnya yang terjadi. Yang kedua yaitu kajian materialisme menurut Marvin Harris. Menurut Marvin Harris, infrastruktur kebudayaan adalah teknologi yang cara yang dilakukan serta masyarakat dalam rangka mengelola atau memperluas atau membatasi hal-hal dasar terkait makanan atau energi dan reproduksi yang tidak terhambat kehidupan masyarakat tersebut yang terjadi dalam mode produksi dan mode reproduksi. Atau dapat dikatakan mode perilaku, etik produksi, dan mode etik reproduksi yang ditentukan oleh kombinasi variabel ekologis, teknologi, dan lingkungan yang demografi. Hal ini mengatakan bahwa struktur dari masyarakat itu memiliki pengaruh seperti ekologis, ekonomi, dan lingkungan suatu demografi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu struktur, yaitu peluang organisasi reproduksi dan produksi dasar, tukar-menukar dan konsumsi dalam lingkungan domestik maupun publik. Hubungan yang masyarakat dengan lembaga sosial. Hal ini biasanya membahas mengenai kondisi kekerabatan, pembagian kerja, dan politik ekonomi dan domestik ekonomi. Dalam hal ini, adanya suatu sistem masyarakat di mana seperti sistem masyarakat itu pola tanamnya dalam masyarakat bagaimana. Yang ketiga yaitu suprastruktur. Suprastruktur ini merupakan bagaimana hubungan antara infrastruktur dan juga struktur dalam mempengaruhi suprastruktur. Konsep mengenai suprastruktur ini adalah perilaku digunakan untuk mengambil kondisi dimiliki kebudayaan pada level abstrak, yaitu kepercayaan, ideologi seni. Dalam hal ini suprastruktur lebih melihat kepada perilaku yaitu seni musik, tari-tarian, sastra, ritual, atau kata lain suprastruktur berupa segmen simbolis atau ideologi kepercayaan. Dalam hal ini mereka mempraktikkannya dalam suatu kepercayaan, ideologi, ataupun perilaku yang menurut mereka memiliki suatu nilai dalam budaya mereka. Ketiga konsep ini dianggap sebagai suatu fenomena etik, artinya ketiga kategori tersebut dapat ditentukan oleh ahli ilmu sosial yang meneliti sebagai ilmuwan. Selanjutnya prinsip-prinsip materialisme kebudayaan pola universal. Yang pertama, masyarakat harus menghadapi masalah reproduksi. Yang kedua yaitu setiap masyarakat harus menghindari masalah reproduksi, menghindari peningkatan atau pengurangan jumlah dan ukuran penduduk yang bersifat mengganggu atau merusak. Yang ketiga yaitu masyarakat harus menghadapi masalah perlunya memelihara hubungan-hubungan perilaku teratur dan aman di kalangan kelompok-kelompok penyusunannya dan dengan masyarakat lainnya. Yang keempat, anggaplah pentingnya bahasa dan proses simbolik bagi psika manusia. Orang dapat menyimpulkan adanya keberulangan universal dari pelaku produktif yang menuju kepada produk dan servis etik, rekreasi, sportif, dan estetik. Selanjutnya yaitu contoh materialisme kebudayaan. Dalam buku Count, Speak, Words, and Witches, The Riddles of the Culture, dikatakan bahwa mengapa petani di India rela kelaparan daripada melanggar tabu memakan sapi. Menurut Harris, perilaku suci terhadap sapi tersebut karena adanya fungsi praktis dari sapi-sapi tersebut.
Haris mengambil jika sapi tidak disucikan, maka terjadi kematian yang berkepanjangan, di mana di India memiliki kemarau yang cukup panjang, dan dalam hal ini sapi sangat bermanfaat untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan, yaitu air susu dari sapi tersebut. Dalam hal ini sapi yang ada di India itu dimanfaatkan untuk perasan air susunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di India, dan kemudian dikelola menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat India. Dalam hal ini pemanfaatan sapi ini bukan hanya di dalam hal perasan air susunya juga, tetapi dalam hal kegunaan dari sapi ini untuk membajak ataupun membantu dalam perladangan setiap masyarakat yang ada di India, untuk seperti dalam membajak sawah. Yang kedua yaitu babi yang diharamkan oleh agama Islam dan Yahudi. Menurut Haris, karena lingkungan yang menyebabkan, di mana secara geografis wilayah tersebut adalah wilayah gurun yang panas. Babi seperti halnya kuda Nil membutuhkan kubangan untuk menjaga kelembaban tubuhnya. Hal ini dikatakan jorok karena babi berkubang di kotoran dan air kencingnya sendiri. Inilah asal-usul predikat jorok pada babi. Dalam hal ini juga menurut literatur bukan hanya masalah kotoran ataupun kubangan yang dilakukan oleh babi, tetapi dalam hal kondisi dari babi tersebut, di mana baik untuk dikonsumsi atau tidak. Sedangkan di daerah tertentu babi tersebut memiliki seperti cacing pita di dalam tubuhnya, sehingga kurang layak untuk dimakan, sehingga memiliki pemahaman babi yang diharamkan oleh agama Islam ataupun Yahudi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jeremia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kritik terhadap teori materialisme kebudayaan. Teori ini banyak dikritik oleh beberapa tokoh-tokoh agamawan, yang salah satunya yang paling mengkritik bahwa teori ini tidak baik. Kenapa? Karena teori ini dia mengutamakan konsentrasinya pada infrastruktur, sehingga tampak mengecilkan arti penting ideologi dan kegiatan politik sebagai kekuatan perubahan atau determinisme infrastruktur, di mana determinisme itu sendiri merupakan artinya adalah sebuah kepercayaan bahwa alam itulah yang mengatur kebudayaan dari manusia, bukan manusia yang mengatur kebudayaan itu sendiri, tetapi alamlah yang membentuk kebudayaan manusia. Nah, terhadap kritik ini, Marvin Harris mengatakan bahwa ia tidak menolak peranan aktivisme politik dalam mengubah sistem sosial. Ia juga memandang ideologi memiliki peran dalam proses percepatan atau perlambatan bagi perubahan dalam infrastruktur. Nah, dengan adanya kontroversi yang dikatakan oleh beberapa tokoh-tokoh lain bahwa teori ini adalah teori yang tidak bahwa teori ini adalah teori yang mengecilkan arti penting ideologi atau kegiatan politik lainnya yang ingin membawa perubahan, tetapi Marvin Harris mengatakan bahwa ideologi dan politik itu penting dalam infrastruktur, dan ia menegaskan juga bahwa apabila kondisi-kondisi dalam infrastruktur tidak matang, maka tidak akan ada aktivisme politik yang membawa perubahan. Setelah kami melakukan mini riset, kami juga menemukan berbagai contoh yang menggunakan teori materialisme kebudayaan ini, di mana salah satu contoh dalam penelitian yaitu perubahan infrastruktur sosial sebagai implikasi perubahan sistem pertanian atau kasus pada masyarakat petani kelapa sawit. Ini merupakan judul penelitian yang kami temui di dalam sebuah jurnal.
di mana struktur masyarakat di mana tanah yang merupakan milik komunal menjadi milik perusahaan. Kedua, infrastruktur ini mendorong perubahan pada 1. Pola tanah, 2. Status dan kepemilikan lahan, 3. Perubahan pada unit dan pola produksi dan teknologi. Untuk mengubah mode produksi dari pola tanah polikultur menjadi pola tanam monokultur dapat dimaknai sebagai pilihan logis dan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Terakhir yaitu kesimpulan. Materialisme budaya merupakan sebuah pendekatan yang berangkat dari konsep materialisme Marx. Materialisme ini selalu dikaitkan dengan nama Marvin Harris yang mengusulkan nama pendekatan itu sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Berbagai larangan yang ada di setiap budaya itu akan selalu dilandaskan karena memang itu aturannya. Intinya dilarang saja. Nah, di sini Marvin Harris menjelaskan alasan dibalik adanya larangan-larangan dalam suatu budaya secara logika, bahwa ada faktor penyebab yang bisa dijelaskan secara logika dari berbagai aturan dan budaya yang berlaku di masyarakat. Di dalam penelitian Marvin Harris tentang sapi, babi, dan perang, dapat kita lihat bahwa kenapa masyarakat Hindu mensucikan sapi. Materialisme budaya merupakan sebuah pendekatan yang berangkat dari konsep materialisme Marx. Ini sudah jelas ya, saya terdapat pada sebuah jurnal ataupun artikel bahwa mengatakan pemikiran dari Karl Marx ini dianut oleh Marvin Harris. Materialisme kebudayaan berbeda dengan Karl Marx yang hanya menggunakan di mana menurut Marvin Harris itu terdapat 3 konsep, yaitu infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Di mana di dalam pengertian suprastruktur itu dapat kita contohkan sudah mereproduksi dalam pikiran secara real. Jadi di dalam infrastruktur itu seseorang sudah memproduksi atau sudah menghasilkan sebuah ide, dan di dalam sebuah, dan kedua itu struktur, di mana adanya organisasi atau pengorganisasian, di mana dia sudah terstruktur tentang ide-ide yang sudah kita pikirkan tadi, kita strukturkan dia secara runtut, dan itu termasuk ke dalam struktur. Yang terakhir yaitu yang ketiga, suprastruktur, di mana adanya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, atas ide yang kita katakan tadi atau ide yang sudah ada dalam pikiran kita tadi, kita strukturkan dia menjadi sebuah organisasi atau secara beruntut. Kemudian apa yang menjadi budaya tadi, apa yang sudah menjadi ide kita tadi itu menjadi sebuah budaya apabila adanya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi intinya dalam teori materialisme ini itu sangat mempengaruhi pikiran manusia. Yang kedua, pada dasarnya manusia ini hidup selalu membutuhkan materi, atau dapat kita istilahkan pada sekarang ini itu makan untuk hidup. Kemudian di dalam materialisme kebudayaan ini kita dapat melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat, termasuk ide dan nilai-nilai yang terkandung dalam pola atau kebudayaan masyarakat. Selain itu juga, materi ini jugalah yang akan menentukan kesadaran manusia, baik itu secara emik ataupun secara etik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan terkait dengan teori materialisme kebudayaan ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang masih kurang dalam penjelasan teori materialisme kebudayaan ini, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.